Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode numerik, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Ramawati dan Fahmi Rahman Firdaus ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang solusi persamaan non-linear. Yang pertama yaitu tentang metode terbuka. Pencarian akar pada metode terbuka tidak memerlukan selang atau interval pada A, B yang mengandung akar. Akan tetapi memerlukan suatu lelaran atau iterasi yang dimulai dengan sebuah tebakan awal. Metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Hal ini disebabkan hampiran akar yang baru pada setiap lelaran memiliki dua kemungkinan. Terdapat 3 metode yang termasuk dalam metode terbuka, yaitu metode lelaran titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode Sheehan. Selanjutnya yaitu metode lelaran titik tetap atau fixed point iteration. Metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi f(x) secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Perlu diketahui bahwa fungsi f(x) yang ingin dicari hampiran akarnya harus konvergen. Misalkan x adalah fixed point atau titik tetap fungsi dari f(x) bila gx sama dengan x dan f(x) sama dengan 0. Selanjutnya, prosedur metode titik tetap. Yang A, misal f(x) adalah fungsi yang konvergen dengan f(x) sama dengan 0, maka untuk mencari nilai akarnya atau hampiran akarnya tidak terlebih dahulu mengubah ke dalam bentuk x sama dengan gx. Yang B, kemudian tentukan nilai titik awal, misal x1. Yang C, setelah itu substitusikan titik awalnya dengan persamaan gx sedemikian sehingga g x1 sama dengan x2. Yang D, setelah itu titik x2 yang diperoleh substitusikan lagi ke gx sedemikian sehingga g x2 sama dengan x3. Selanjutnya untuk yang E, apabila ditulis iterasinya akan menjadi x1 itu penentuan titik awal, x2 sebagai gx1 atau iterasi pertama, x3 sama dengan gx2 iterasi kedua, sampai dengan xn sama dengan gxn dikurang 1 itu iterasi ke n. Iterasi ini akan berhenti jika x sama dengan gx dan fx sama dengan 0, atau sudah mencapai nilai error yang cukup kecil dari xn dikurang xn-1 lebih kecil dari epsilon, atau bila menggunakan galat relatif hampiran xr plus 1 dikurang xr per xr plus 1 itu kurang dari delta. Yang ketiga, penentuan konvergen atau divergen dengan menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan, yaitu jika 0 kurang dari gx, yaitu jika 0 kurang dari g aksen x kurang dari 1 itu konvergen monoton, bisa digunakan dengan bebas. Selanjutnya jika min 1 kurang dari g aksen x kurang dari 0 itu lelaran konvergen berosilasi. Selanjutnya jika g aksen x lebih dari 1 itu divergen monoton, dan jika g aksen x kurang dari negatif 1 itu divergen berosilasi. Untuk contoh 1, tentukan akar hampiran pada iterasi ketiga untuk persamaan x kuadrat dikurang 2x min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode iterasi titik tetap. Kemudian tentukan galat relatif hampirannya. Penyelesaian yang A, terdapat beberapa kemungkinan prosedur iterasi atau lelaran yang dapat. Yang pertama atau cara pertama yaitu x kuadrat dikurang 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan x kuadrat dikurang 6, x sama dengan x kuadrat dikurang 6 per 2. xr plus 1 sama dengan xr kuadrat dikurang 6 per 2. Untuk cara yang kedua, x kuadrat dikurang 2x min 6 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 2x plus 6, x sama dengan akar dari 2x plus 6, xr plus 1 sama dengan akar dari 2xr plus 6. Untuk cara yang ketiga, x kuadrat dikurang 2x min 6 sama dengan 0, x dikali x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 6 per x min 2, xr plus 1 sama dengan 6 per xr min 2. Untuk penyelesaian yang B, menentukan nilai awal, misalkan x0 sama dengan 0,
Dalam kasus ini digunakan prosedur iterasi bentuk kedua, yaitu XR plus 1 sama dengan akar dari 2 XR ditambah 6. Proses iterasi ke 1, X1 sama dengan akar dari 2X0 plus 6 sama dengan akar dari 2 dikali 0 plus 6 sama dengan akar 6 sama dengan 2,4495. Untuk iterasi yang kedua, X2 sama dengan akar dari 2 dikali 2,4496 ditambah 6 sama dengan akar dari 10,8990 sama dengan 3,3014. Untuk iterasi yang ketiga, X3 sama dengan akar dari 2 dikali 3,3014 ditambah 6 sama dengan akar dari 12,6029 sama dengan 3,5500. Untuk menentukan galat relatif hampirannya, yaitu karena iterasi kedua dan iterasi ketiga adalah 3,3014 dan 3,5500, maka galat hampiran pada iterasi ketiga adalah epsilon RA sama dengan 3,5500 kali 3,3014 per 3,5500 sama dengan 0,0700 sama dengan 7%. Untuk contoh yang kedua, tentukan selang sehingga prosedur lelaran XR plus 1 sama dengan XR kuadrat plus 3 per 4. Apakah konvergen? Penyelesaian GX sama dengan negatif X pangkat 3 plus 3 per 6 G aksen X sama dengan min X pangkat 2 per 2. Syarat konvergen adalah G aksen X kurang dari 1. Jadi min X kuadrat per 2 kurang dari 1 min 1 kurang dari min X kuadrat per 2 kurang dari 1, 2 lebih dari X kuadrat lebih dari min 2, negatif 2 kurang dari X kuadrat kurang dari 2. Uraikan satu persatu. Yang pertama, X kuadrat lebih dari negatif 2, tidak ada X yang memenuhi. Yang kedua, X kuadrat kurang dari negatif 2 dipenuhi oleh X kuadrat min 2 kurang dari 0, negatif akar 2 kurang dari X kurang dari akar 2. Jadi prosedur lelaran XR plus 1 sama dengan min XR pangkat 3 plus 3 dikurang 6. Konvergen di selang negatif akar 2 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada akar 2. Kita dapat memilih X0 dalam selang tersebut yang menjamin lelaran akan konvergen. Yang selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson-lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama, penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Dari gambar di samping, diperoleh prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah XR plus 1 sama dengan XR dikurang F XR dibagi F aksen XR dengan F aksen XR tidak sama dengan 0. Yang kedua, penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor yang diperoleh F XR plus 1 ekuivalen dengan F XR ditambah XR plus 1 min XR dikali F aksen XR ditambah XR plus 1 dikurang XR pangkat 2 dibagi 2 dikali F aksen 2 T dengan T lebih dari XR dan T kurang dari XR plus 1 yang bila dipotong sampai orde kedua saja menjadi F XR plus 1 ekuivalen dengan F XR ditambah XR plus 1 dikurang XR dikali F aksen XR, dan karena persoalan mencari akar, maka F XR plus 1 sama dengan 0 sehingga 0 sama dengan F XR ditambah XR plus 1 dikurang XR dikali F aksen XR atau XR plus 1 sama dengan XR dikurang F XR dibagi F aksen XR dengan F aksen XR tidak sama dengan 0 yang merupakan rumus untuk metode Newton-Raphson. Kondisi berhenti lelaran Newton-Raphson adalah bila mutlak XR plus 1 dikurang XR kurang dari epsilon atau apabila menggunakan galat relatif hampiran yaitu mutlak XR plus 1 dikurang XR
dibagi XR plus 1 kurang dari delta, dengan epsilon dan delta adalah toleransi Galat yang diinginkan. Dengan catatan, yang pertama, jika terjadi f aksen XR sama dengan 0, maka ulang kembali perhitungan lelaran dengan X0 yang lain. Yang kedua, jika persamaan fx sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, maka pemilihan X0 yang berbeda-beda dapat menentukan akar yang lain. Yang ketiga, dapat pula terjadi lelaran konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan, seperti halnya pada metode lelaran titik tetap. Untuk contoh yang pertama yaitu tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Untuk penyelesaiannya, fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6, f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 30x ditambah 17. Untuk iterasi yang pertama, ambil titik awal x0 sama dengan 3, lalu substitusikan pada persamaan dan pada turunan yang pertama. Pada persamaan diperoleh 18, lalu pada turunan yang pertama diperoleh 35. Hasil dari iterasi yang pertama itu x1 sama dengan 2,48571. Untuk iterasi yang kedua yaitu substitusikan hasil dari iterasi yang pertama, sehingga diperoleh hasil 2,18342. Untuk iterasi yang ketiga yaitu sama seperti pada cara iterasi pertama dan iterasi kedua. Pada iterasi yang ketiga diperoleh 2,040445. Lalu pada iterasi yang keempat diperoleh 2,00265. Pada iterasi yang kelima diperoleh 2,00001. Lalu untuk iterasi yang keenam diperoleh 2,00000. Untuk iterasi yang ketujuh diperoleh karena setelah disubstitusikan dengan hasil dari iterasi keenam pada persamaan untuk iterasi yang ketujuh diperoleh 0, sehingga untuk turunannya tidak perlu dimasukkan kembali. Lalu jika ditampilkan dalam tabel akan terlihat seperti di bawah ini. Maka pada iterasi ke-7 f x6 sama dengan 0 diperoleh akar persamaannya adalah x sama dengan 2. Yang selanjutnya metode sekan. Prosedur lelaran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi atau f aksen x. Namun, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi dari metode Newton-Raphson dinamakan metode sekan. Adapun prosedur lelaran sekan yaitu XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR dikali XR dikurang XR min 1 dibagi FXR dikurang FXR min 1. Dalam hal ini diperlukan dua buah tebakan awal akar yaitu X0 dan X1. Kondisi berhenti lelaran adalah bila mutlak XR plus 1 dikurang XR kurang dari epsilon atau galat mutlak, atau mutlak XR plus 1 dikurang XR dibagi XR plus 1 kurang dari delta
galat hampiran, dengan epsilon dan delta adalah toleransi galat yang diinginkan. Untuk contoh 1, tentukan salah satu akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0 dengan tebakan awal x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, iterasi yang pertama, diketahui tebakan awal yaitu x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Untuk x1 sama dengan 1, diperoleh hasil min 4. Lalu untuk x2 sama dengan 2, diperoleh hasil sama dengan 3. XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR dikali XR min 1 dibagi FXR dikurang FXR min 1. X2 plus 1 sama dengan X2 dikurang Fx2 dikali X2 dikurang X1 dibagi Fx2 dikurang Fx1. X3 sama dengan 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 1 dibagi 3 dikurang min 4. X3 sama dengan 2 dikurang 3 dikali 1 dibagi 7 diperoleh hasil 1,57142. Jika ditampilkan pada tabel akan terlihat seperti pada layar. Untuk mencari fxn plus 1, yaitu fx3 sama dengan x3 pangkat 3 ditambah x3 pangkat 2 dikurang 3x3 dikurang 3. Lalu substitusikan x3 1,57142 pangkat 3 ditambah 1,57142 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,57142 dikurang 3, sehingga diperoleh hasil min 1,36449. Lalu untuk iterasi yang kedua, x4 sama dengan x3 dikurang fx2 dikali x2 dikurang x1 dibagi fx2 dikurang fx1 sama dengan 1,57142 dikurang min 1,36449 dikali 1,57142 dikurang 2 dibagi min 1,36449 dikurang 3 menghasilkan 1,70540, sehingga diperoleh fx4 sama dengan x4 pangkat 3 ditambah x4 pangkat 2 dikurang 3x x4 dikurang 3 sama dengan 1,70540 pangkat 3 ditambah 1,70540 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,70540 dikurang 3 sama dengan min 0,2477. Dilanjutkan sampai dengan iterasi ke-7. Karena fxn plus 1 sama dengan 0, maka iterasinya berhenti di 0,00000. Jika iterasinya sudah berhenti, maka solusi akar persamaannya adalah xn plus 1 sama dengan x7 sama dengan 1,73005. Contoh yang kedua, dengan menggunakan metode sekan, hampiri akar dari persamaan nonlinear fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x dikurang 1 dengan x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0,5 dan epsilon s sama dengan 0,02. Penyelesaian untuk iterasi yang pertama yaitu menentukan nilai awal x1 sama dengan 1 dan x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0,5. Itu menentukan xr plus 1 sama dengan
XR dikurang FXR dikali XR min XR min 1 dibagi FXR dikurang FXR min 1. Untuk X0 sama dengan 1 diperoleh hasil 1. Untuk X1 sama dengan 0,5 diperoleh hasil min 0,37. Lalu untuk XR plus 1 sama dengan XR min FXR dikali XR min XR min 1 dibagi FXR min FXR min 1. X1 plus 1 sama dengan X1 dikurang FX1 dikali X min X0 dibagi Fx1 dikurang Fx0. X2 sama dengan 0,5 dikurang min 0,375 dikali 0,5 dikurang 1 dibagi min 0,375 dikurang 1 sama dengan 0,6363. Lalu untuk iterasi yang kedua yaitu substitusikan F 0,5 untuk F 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 0,5 dikurang 1 sama dengan min 0,375. Lalu F 0,6363 sama dengan 0,6363 pangkat 3 ditambah 0,6363 dikurang 1 sama dengan 0,258 ditambah 0,6363 dikurang 1 sama dengan min 0,106. Contoh yang kedua, dengan menggunakan metode sekan, hampiri akar dari persamaan non-linear fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x dikurang 1 dengan x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0,5 dan epsilon s sama dengan 0,02. Untuk penyelesaiannya, iterasi yang pertama itu diketahui x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0,5. Langkah yang selanjutnya menentukan XR plus 1 sama dengan XR min FXR dikali XR min XR min 1 dibagi FXR dikurang FXR min 1. Untuk X0 sama dengan 1 diperoleh hasil 1. Untuk X1 sama dengan 0,5 diperoleh hasil min 0,375. Untuk menentukan hasil dari XR plus 1 sama dengan XR min FXR dikali XR min XR min 1 dibagi FXR dikurang FXR min 1. X1 tambah 1 sama dengan X1 dikurang Fx1 dikali X1 min X0 dibagi Fx1 dikurang Fx0. X2 sama dengan 0,5 dikurang min 0,375 dikali 0,5 dikurang 1 dibagi min 0,375 dikurang 1 sehingga diperoleh hasil 0,6363. Untuk iterasi yang kedua yaitu F 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 0,5 dikurang 1 sama dengan min 0,375. Untuk F 0,6363 sama dengan 0,6363 pangkat 3 ditambah 0,6363 dikurang 1 sama dengan 0,258 ditambah 0,6363 dikurang 1 sama dengan min 0,106. Untuk X3 nya sama dengan X2 dikurang Fx2 dikali X2 dikurang X1 dibagi Fx2 dikurang Fx1 sama dengan 0,6363 dikurang min 0,106 dikali 0,6363 dikurang 0,5 dibagi min
0,106 dikurang min 0,375 sama dengan 0,683, sehingga diperoleh X2 plus 1 sama dengan 0,683 tidak sama dengan X2 sama dengan 0,6363. Untuk mutlak XR plus 1 dikurang XR dibagi XR plus 1 sama dengan mutlak 0,683 dikurang 0,6363 dibagi 0,683 sama dengan 0,07. Mutlak 0,6363 dikurang 5 dibagi 0,6363 sama dengan 0,7 kurang dari epsilon S sama dengan 0,02. Artinya proses iterasi berhenti. Jadi akar persamaan non-linearnya adalah Xn plus 1 di iterasi terakhir, yaitu 0,683.